قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga pun disampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mencintai beliau dengan baik, kemudian membenarkan rasa cintanya itu dengan mengilmui dari apa-apa yang telah beliau wariskan dalam berislam, kemudian mengamalkannya, mendakwahkan dan memperjuangkannya dengan baik hingga hari kiamat. Dan kita sepakati Nabi SAW adalah teladan yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari beliau, sehingga kewajiban bagi kita adalah menteladani apa-apa yang beliau telah wariskan dalam ilmu dan kehidupan, sehingga tidaklah menjadi patut ketika hari ini ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, mengaku mukmin, kemudian masih mencari-cari contoh-contoh kehidupan yang lain, masih mengemis, bahkan mengais teladan selain kepada Nabi SAW, dan perkara ini tentunya tercela. Para bapak dan ibu serta jamaah sekalian rahimakumullah, adalah menjadi perkara yang setiap kita inginkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Namun karena perkara yang saya sampaikan di mukadimah tadi, bahwasanya tidak senantiasa proses perjalanan kehidupan yang manusia alami kemudian senantiasa di dalam kebaikan. Walaupun catatannya takdir Allah Subhanahu wa taala selamanya baik, takdir dari Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak pernah salah. Dan keadaan yang paling manusia tidak inginkan adalah ketika di antara kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam ujian. Karena rata-rata ketika diuji dengan perkara-perkara yang menyenangkan, kita lebih menjadi orang-orang yang siap mengatur belanja, mengatur keuangan, terus termasuk mengatur sedekah dan lain sebagainya. Keadaan ini dirasa lebih menguntungkan, walaupun sejatinya kesenangan, kebahagiaan, dan keuntungan itu adalah ujian juga. Namun kemudian menjadi perkara yang hampir-hampir rata-rata kita mengalami dan tanpa terkecuali kemudian merasa susah ketika menghadapi ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Menghadapi ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Padahal sejatinya dalam beriman Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan merasa aman begitu saja setelah mengatakan saya sudah beriman, padahal dirinya belumlah diuji? Yang pelajarannya dari ayat ini, setiap siapapun yang beriman dan pernah menyatakan keimanannya dan Allah Subhanahu wa taala tahu dia itu beriman, maka orang-orang itu bagi Allah pasti harus mendapatkan ujian-ujian, walaupun dengan ujian-ujian yang tidak senantiasa sama, tentunya begitu. Karenanya kemudian perkara yang kita perhatikan adalah ketika menghadapi ujian itu adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selamanya ujian itu tidak pernah salah. Dan biasanya ketika ujian-ujian sulit itu bisa dilewati, ketika ujian-ujian yang susah itu siap kita menghadapi, dalam proses perjalanan kehidupan yang berulang-ulang dan sering terjadi dan kadang kala dirasa berat itu kalau ujiannya bernama sakit. Karena sakit itu bulan ini datang, bulan depan datang, ada yang sakitnya sebentar, ada yang sakitnya berlama-lama, sampai yang sakit bertahun-tahun, atau yang menghabiskan sisa umurnya dengan sakit. Adakah yang salah dengan keadaan itu?
ketika standar ukur yang dikedepankan adalah standar ukur keimanan, maka kemudian setiap kita menjadi sadar bahwasanya proses perjalanan kehidupan itu mengikuti takdir dan catatan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah salah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan, Nabi membanggakan, Nabi mengagumkan apa-apa yang terjadi kepada diri orang mukmin. Inna amruhu kulluhu khair. Sesungguhnya segala permasalahan yang terjadi kepada dirinya orang mukmin akan menganggap itu sebagai kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan sungguh keadaan itu tidak akan pernah didapati kecuali terjadinya hanya kepada dirinya orang mukmin. In asobathu syarra'u sakara. Jika mereka diuji dengan perkara-perkara yang menyenangkan, mereka akan pasti bersyukur. Fakanat khairul lahu. Sebab itu baik bagi mereka. Wa in asobathu darra'u sabara. Jika mereka diuji dengan perkara yang tidak menyenangkan, mereka akan bersabar. Fakanat khairul lahu. Dan sebab perkara itu baik menurut mereka. Catatan dari hadis ini, perkara apapun yang terjadi dan dihadapi oleh orang mukmin, baik ataupun buruknya, ketika baik mereka bersabar, ketika baik mereka bersyukur, ketika dianggap tidak baik mereka bersabar, sebab kedua keadaan ini baik menurut orang mukmin. Dan keadaan ini sulit didapati karena rata-rata kita ketika mendapatkan kebaikan mampu untuk bersyukur, ketika mendapatkan keburukan kemudian mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kemudian rata-rata hati kita tidak senantiasa siap, dan ini menjadi perkara yang kita senantiasa harus perhatikan. Kemudian membahas permasalahan ketika seseorang itu sakit, kadangkala perkara sakit itu muncul apa? Muncul anggapan-anggapan dari orang-orang yang sakit, juga akan muncul anggapan-anggapan dari orang-orang yang menyaksikan teman-temannya atau saudaranya sakit. Ketika misalkan sakit itu dianggap sebagai aib, bahkan sampai yang sakit itu dianggap sebagai azab, atau sakit dianggap perkara-perkara yang lain dan seterusnya dan lain sebagainya. Perkara yang kita harus senantiasa perhatikan ketika membahas ujian dan wilayah serta ruang ujian yang dibahas adalah sakit. Sikap kita ketika menghadapi permasalahan sakit itu yang pasti tidak boleh berprasangka yang buruk terhadap penyakit, semisal menganggap bahwasanya sakit adalah azab. Karena memang realita sakit itu kadang anggapannya begitu, tapi kemudian ketika melihat sejarah kepada Nabi Ayub yang sakitnya 18 tahun, Pak, Ibu, sakitnya 18 tahun. Dan beliau tidak pernah minta supaya disembuhkan. Hebatnya Nabi Ayub, sakitnya tidak pernah minta disembuhkan, bahkan sampai istrinya meninggalkannya, anak-anaknya juga kemudian menjaga jarak dari beliau, dan itu beda dengan COVID yang hanya terjadi tidak terlalu lama, kemudian kita semua jaga jarak. Nabi Ayub, penyakit yang terkena dari beliau itu kan apa? Koreng, penuh ulat, dan ulat koreng itu belatung. Dan beliau tidak ngusir belatung-belatung yang nempel pada korengnya. Kalau ada yang jatuh, beliau ambil, beliau tempelkan lagi. Takut si belatung belum kenyang. Kan beda sama kita yang gatal dikit garuk, kukunya lepas. Makanya masjid-masjid kadangkala jadi banyak kuku. Pak Marbot kalau ngitung jumlah kuku di masjid bisa jadi catatan sampah yang masuk kategori urutan yang terdepan karena jumlahnya paling banyak. Maka catatan juga ketika harus bermajelis, kukunya boleh lepas tapi dibawa pulang. Walaupun nggak harus begitu. Terima kasih sama marbot-marbot kita yang senantiasa setia menjaga kebersihan masjid, nemu kuku nggak dikembalikan. Nabi Ayub, belatungnya jatuh, kemudian beliau ambil, kemudian tempelkan lagi supaya kenyang. Dan 18 tahun baru kemudian Allah kasih kesembuhan. Kalau
penyakitnya Nabi Ayub dianggap sebagai azab, penyakitnya Nabi Ayub dianggap sebagai aib, kan tentunya beliau tidak pantas diangkat sebagai seorang nabi, tidak pantas diangkat sebagai seorang rasul, karena beliau sakit. Tapi karena memang sakit itu bukan azab, sakit itu bukan aib, maka menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi pelajaran bagi manusia. Nabi Ayub diberikan sakit. Dan bisa jadi justru karena sakit itu kadangkala memberikan makna yang bernilai dengan keberkahan. Loh, berkah dari mana, wong saya sakit kok, saya nggak bisa ke masjid, saya nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya, dan saya merasakan keadaan yang betul-betul berat. Iya, realitanya begitu. Tapi kemudian ketika melihat bagaimana orang yang diuji sakit, kadangkala sakit itu menjadi titik tolak seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum musibah yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada manusia menjadi titik tolak seseorang untuk berubah. Ketika masa hidupnya yang banyak harta kemudian senantiasa hura-hura, kemudian Allah datangkan banjir atau bencana-bencana yang lain, di situ orang beramai-ramai menyebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian orang berlari ke masjid mengingat dan sadar bahwasanya ada Allah. Begitu juga ketika sakit, dokter mengobservasi, kemudian perlahan-lahan mengatakan, mohon maaf Bapak, Ibu, tidak ada pilihan lain kecuali saya harus katakan penyakit Ibu adalah kanker payudara. Apa yang terjadi? Tersentak rasa hati seorang ibu yang disebutkan penyakitnya kanker darah, kanker payudara. Dia mau menangis di depan dokter, sengaja dia tahan. Tapi kemudian ketika sampai rumah, dia akan sampaikan kepada suaminya, Pak, kok sakitnya kanker, aku nggak siap. Dan bla bla bla, kalimat-kalimat ketidaksiapan mengalir. Tapi kemudian ketika dia berani menyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudian bersabar, kemudian mengikuti terapi dan arahan-arahan pengobatan, jika setelah kemudian dia menyadari kena kanker, dia sadar mungkin selama ini konsumsi makanan yang dia ada, yang hari-hari dia konsumsi nutrisinya, banyak hal-hal yang mungkin secara nilai kurang tinggi, makan asal-asalan, makan sembarangan, atau status kehalalan yang dia tidak perhatikan, dia akan muhasabah di sana. Rasa hati yang kadangkala lebih mudah mengikuti marah, rasa hati yang kadangkala sulit merupakan masa lalu, rasa hati yang mengikuti dendam-dendam dan marahan yang muncul, menjadikan peredaran darah tidak lancar, kemudian kena kanker. Makanya jadi catatan juga bagi kita semua ketika ingin menjaga hidup sehat, marah itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Marah 5 menit bisa menurunkan daya tahan tubuh sampai 6 jam lamanya. Marah 5 menit menurunkan daya tahan tubuh sampai 6 jam lamanya. Makanya Nabi SAW mensyariatkan dalam hal marah itu tidak boleh lama-lama. Ketika marahnya dalam keadaan berdiri, disyariatkan buat duduk. Kalau ternyata sudah duduk masih marah, disyariatkan buat berbaring. Kemudian disyariatkan mandi, disyariatkan wudhu karena bahayanya marah. Begitu. Banyak kok orang-orang yang marah gara-gara marah, kemudian mengot, kemudian stroke dan lain sebagainya. Detak jantungnya naik nggak beraturan, kemudian mati di tempat karena marah, karena daya tahan tubuh yang menurun begitu drastis. Termasuk yang saya sebutkan tadi, sulit melupakan masa lalu, terus dendam dan lain sebagainya yang diperturutkan, ternyata itu menjadikan peredaran darah kemudian rusak, kemudian terjadilah kanker dan semisalnya. Hal ini saya sampaikan karena berangkat dari pengalaman orang-orang yang pernah mengalami kasus penyakit kanker. Ada seorang ibu terdiagnosis kanker payudara dan beliau menghindari operasi.
Tapi kemudian kita sarankan untuk muhasabah, tobat dari masa lalu, bersihkan dendam dan lain sebagainya, kemudian mengikuti arahan via WA. Dan pengalaman ini waktu itu masih bersama dengan Pak Iwan Parel. Ketika naik mobil, ditelepon sama ibu itu, beliau cerita, kalau sakit-sakitnya sudah berkurang setelah 1 minggu, sampai akhirnya 2 bulan. Dalam jarak yang 2 bulan, beliau terakhir menelpon itu sambil menangis menceritakan, terima kasih Pak Ustadz, saya sudah ikuti arahan, alhamdulillah kemarin dari dokternya nyatakan saya nggak usah operasi. Ternyata ibu itu dibersihkan dari kanker. Muhasabah, sadar, kembali kepada Allah, mengingat dosa-dosa, menjaga pola hidup dan lain sebagainya, sembuh dari kanker. Dan banyak catatan-catatan yang lain, bahwasannya sakit itu bagian dari keberkahannya bisa menjadi titik tolak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ketika tidak sakit dia lebih suka dengan cara dan gaya hidupnya yang hura-hura, yang hedon dan suka-suka dia dan lain sebagainya. Sisi yang lain, keberkahan sakit itu apa? Ketika siapa saja siap untuk bersabar dengan sakitnya, sakit itu justru bisa menghantarkan seseorang buat masuk surga. Loh, yang benar. Iya. Kan kalau kita ingat yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sakit ayan. Kalau bahasa ngobrol kita, ya tolong sih Rasulullah, doakan saya supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memperhatikan, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku tawarkan kepada Anda 2 pilihan. Jika engkau kehendaki, aku akan doakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu. Namun jika engkau siap dengan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu surga. Dan ternyata apa yang dipilih oleh wanita tadi adalah beliau memilih bersabar karena ingin mendapatkan surga. Walaupun bukan berarti sembuh dari penyakit enggak masuk surga, karena beliau seorang wanita muslimah, mukminah. Itu bukan berarti sembuh dari penyakit enggak masuk surga. Makanya enggak kenapa-napa juga, berdoa minta sembuh sah-sah saja. Gitu ya. Karena kalau menurut Imam Syafi'i ketika sakit hukumnya wajib buat berobat. Hukumnya wajib buat berobat dan tidak wajib menurut imam-imam yang lain. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan boleh. Tapi wajib menurut Imam Syafi'i, sehingga kemudian tidak harus menjadi prasangka yang timbul kemudian menjadi kesal dan lain sebagainya ketika teman sakit kok nggak mau diajak berobat. Jangan-jangan dia memilih pendapat imam yang lain, berobat itu tidak wajib. Saya masih ingin bersabar dengan sakit saya karena ingin mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Dialog tadi, kemudian setelah wanita tadi memilih untuk bersabar dan masuk surga, kemudian setelah berpamitan dan hampir jalan 1 langkah, kemudian wanita tadi mengajukan syarat. Wahai Rasulullah, 1 syarat saya memohon. Ketika ayan saya kambuh, saya ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga aurat saya tuh supaya tidak tersingkap. Dan perkara ini luar biasa, ketika orang yang sakit ayan hilang kesadarannya, apa-apa yang terjadi dari dia kan nggak dicatat. Orang dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidak sadar, tidak dicatat ketika terjadi apapun kepada beliau. Misalkan dalam keadaan yang tidak sadar, kemudian kakinya menumpahkan air minum, kakinya nendang anak-anak, nendang orang tua misalkan karena sakit ayannya, atau karena keadaan yang lain, tapi memang karena ketidaksadarannya tidak dicatat apa yang terjadi kepadanya. Wanita tadi sadar dengan ketika dia kambuh penyakitnya dan tidak ingat apa-apa, dia takut auratnya tersingkap. Maka dia minta kepada Rasulullah supaya mendoakan kepada Allah ketika ayahnya kambuh tidak tersingkap auratnya. Beda dengan wanita-wanita kita hari ini yang dalam keadaan sadar sengaja menampakkan auratnya. Gitu kan?
Gitu, maka catatan buat ibu-ibu dalam keadaan sadar harus senantiasa memperhatikan dari sekarang ketika anak-anak perempuannya, gitu ya, ketika anak perempuannya sudah mulai di depan kamera, kemudian pakai baju seksi, kemudian diupload di TikTok dan lain sebagainya, waspada kena penyakit ain. Ain itu sebab yang paling umum dua. Yang pertama karena dipuji, yang kedua karena dimarahi, dan pujian serta marahan yang dimaksud adalah pujian dan marahan yang tidak disertai dengan menyebut Allah. Bayangkan yang hari ini aktif di medsos, posting foto anaknya dan keluarga, kemudian orang satu dunia bisa lihat, dan bisa jadi sebagian dari mereka ketika bilang, wih cantik ya, wih hebat banget, dan lain sebagainya, belum tentu menyebut Allah. Berapa ratus kalimat terhantar memuji tidak menyebut Allah, kemudian menjadikan anak-anak kita sakit. Atau ketika dia marah, atau ketika dia tidak suka, Allah foto begini saja dipamerin, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan ketidaksukaan muncul satu dunia dari sekian persennya, kemudian tidak semuanya menyebut Allah, kemudian terhantar kepada anak kita, keluarga kita, penyakit ain. Kan seharusnya kita hindari. Maka catatan tuh ibu-ibu, boleh kok anak-anaknya yang cantik, yang biasanya anak-anak itu hujan pujian, ya kan? Bangun tidur dipuji, makan dipuji, mandi, ganti pakaian, pakai bedak, semuanya dipuji, ngompol dipuji, sampai bapaknya makan, anaknya berak, ibunya masih muji anaknya. Dan perkara itu fitrah, tapi ketika kita harus sadari penyakit ain, hindari penyakit ain dengan ketika harus memuji, sertakan dengan menyebut Allah. Masya Allah, anak ibu cantik banget. Alhamdulillah, anak ibu berprestasi, dan lain sebagainya. Ini menjadi perkara yang kita senantiasa harus perhatikan. Wanita muslimah yang menghadap Rasulullah SAW dan ingin didoakan tadi, sampai kemudian meninggalnya, Allah betul-betul jaga penyakitnya itu sampai menjelang wafatnya, ketika kambuh tidak tersingkap auratnya. Gitu. Maka kemudian kembali kepada poin penyakit yang bagian dari keberkahannya adalah bisa menghantarkan orang-orang yang sakit itu mendapatkan surga. Walaupun kemudian kita nggak harus minta sakit juga, ya Allah aku mau surga, berikanlah aku penyakit, kan nggak harus begitu. Karena memang jalan surga itu terlalu banyak, tidak harus lewat sakit. Ketika sakit, kalau mampu untuk syukuri. Ketika harus berdoa minta sembuh, tidak salah dengan keadaan itu. Ketika harus bersabar pun tidak mengapa-ngapa, tidak kenapa. Karena memang dia diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan perkara keberkahan yang dimaksud adalah ketika kullu mazidukum fi ta'ah. Segala perkara, segala apa-apa yang menambah kepadamu ketaatan. Gitu. Maka perkara sakit ketika ternyata lebih bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari keberkahan sakitnya. Ketika ternyata sakitnya tidak menjadikan dia semakin taat, maka tentunya perkara ini ya berbahaya juga gitu. Walaupun sakitnya jasad itu tidak lebih berbahaya dari sakitnya hati. Kalau sakitnya jasad, kemudian dibawa ke dokter, minum obat, beberapa hari kemudian sembuh. Ketika sakit, diterapi dengan bekam, diruqyah, dan kemudian beberapa hari setelahnya sembuh. Sakit jasad lebih mudah diatasi. Lebih berbahaya dengan ketika penyakit yang dimaksud adalah penyakit hati, yang kadangkala nggak ketahuan. Gitu. Menurut kita sudah baik-baik saja, tapi menurut Allah ternyata salah. Gitu. Jasadnya di atas sajadah, tapi kemudian keinginan hatinya kepada dunia. Dia membangun qiyamul lail, dia membangun amalan-amalan yang soleh. Kadangkala terlalu pintarnya setan menanamkan ujub, merasa seolah-olah dia lebih baik, seolah-olah dia paling baik, kemudian menganggap rendah orang lain. Ini kan perkara yang senantiasa kita harus perhatikan. Dan ini bagian dari penyakit hati. Ketika hati itu kena penyakit, ngobatinya lebih susah karena orang-orang yang hatinya berpenyakit hampir-hampir tidak merasa sakit, kemudian hampir-hampir mereka tidak mencari jalan terapi.
Maka perkara ini kita penting waspada. Sakit bisa menjadi berkah. Kemudian dengan penyakit sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengirim gelombang kebaikan. Dan bagian dari gelombang kebaikan itu adalah terhapusnya dosa pada kehidupan yang dialami pada saat sakit itu diterima. Karena memang ternyata ketika kita mau sadari dalam keadaan yang setelah sholat kita beristighfar, dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun kita memiliki otoritas boleh mengatakan dosa saya sudah diampuni, dosa kamu sudah diampuni atau dengan kalimat yang lainnya, karena memang tidak jaminan bahwasanya lewat istighfar itu dosa-dosa diampuni. Tapi sungguh orang-orang yang sakit itu ternyata tanpa harus dia minta ampun, tanpa harus dia beristighfar, dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Makanya kemudian menjadi perkara yang ketika kita menjenguk orang yang sakit, sah-sah saja mendoakan orang yang sakit supaya sehat, supaya jadi wasilah diampuni dan doa-doa yang lain. Tapi juga menjadi perkara yang kita perhatikan, bersihnya dosa si sakit bisa jadi menjadi perkara yang mustajabnya doa-doa. Maka nggak salah Pak, Ibu, ketika menjenguk orang yang sakit juga minta didoain, karena dosanya bersih bisa jadi doanya mustajab, dan ini jarang terjadi. Rata-rata kita kalau besuk orang sakit jadi pahlawan, kita paling hebat, kita di depan yang sakit menjadi lebih hebat karena nggak kena sakit. Padahal dalam hal doa bisa jadi orang-orang yang sakit itu doanya lebih mustajab. Makanya bagian dari yang penting kita perhatikan ketika ternyata salah satu dari kita menjadi bagian yang ketika Allah uji dengan penyakit, jadikan kesempatan-kesempatan itu untuk memberikan kebaikan kepada dirinya dan orang lain. Misalkan ketika mendoakan orang lain, ya kan, bisa jadi dirinya sakit, tapi kemudian berani mendoakan orang lain supaya diberikan kesembuhan dari sakitnya. Berarti mendapat keutamaan yang lain tuh. Bisa jadi setelah dosanya diampuni, doanya juga mustajab. Yang Nabi SAW pernah sebutkan, orang mukmin yang mendoakan mukmin yang lain, yang didoakan tidak mengetahui kalimat doanya, maka konsekuensinya kan dua, keuntungannya dua. Doanya diaminkan oleh malaikat, kan gitu ya. Kemudian dia juga didoakan oleh malaikat. Maka kemudian pelajarannya, yang hari ini sakit, ketika ingin sehat, tidak mengapa mendoakan orang-orang yang sakit. Bisa jadi kalau dia bikin catatan sebelum istirahatnya, sebelum tidurnya, 10 orang yang sakit dia doakan semua. Maka 10 orang itu setelah dia doakan diaminkan malaikat, dia mendapatkan 10 kali doa dari malaikat. Dan perkara ini jarang terjadi, jarang kita perhatikan. Ketika hidupnya mungkin punya masalah, termasuk begitu. Ketika hidupnya punya masalah dan kita ingin lepas dari masalah karena ternyata sudah berkali-kali, bertahun-tahun menghadapi masalah, sudah banyak ikhtiar yang dia sudah tempuh, sudah terlalu banyak. Setiap waktu, setiap saat, bahkan sebelum menutup harinya dengan istirahat, dia akan berdoa supaya Allah lepaskan dari masalah. Ternyata enggak juga lepas dari masalah. Bisa jadi karena Allah sedang nunggu memberikan kesempatan kepada dirinya dan malaikat supaya saling mengaminkan. Maka ketika punya masalah, jadi catatan nih, catat teman-teman yang punya masalah, ada masalah bersama dengan istrinya, ada masalah bersama dengan anak-anaknya, ada masalah dengan pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya, dan kita tahu keadaan itu karena teman pernah ngadu. Bisa jadi Pak, Ibu dicatat sebelum tidur, doakan, ya Allah, fulan ini sedang bersengketa dengan istrinya. Setiap suami datang alasan mukenanya masih basah. Masa basah mukena kok sepanjang hari, sepanjang bulan? Gitu. Atau karena permasalahan-permasalahan yang lain, ya Allah, dia sedang bermasalah dengan anaknya. Anaknya susah diatur, anaknya susah taat. Doakan. Bisa jadi ini jadi wasilah yang doa kita diaminkan malaikat, kemudian malaikat mendoakan kita yang berdoa. Kemudian
Yang berarti ketika mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gelombang kebaikan, penyakit itu ibarat mesin cuci. Mesin cuci yang ya membersihkan pakaian-pakaian kita dari kotoran-kotoran gitu. Sehingga perkara ini kita penting sadari. Kemudian karena bagian dari itu adalah dengan diberikan sakit, bagian dari kebaikannya adalah supaya orang-orang yang diuji dengan sakit itu tidak merasakan penderitaan-penderitaan ketika harus menghadapi kesulitan-kesulitan di alam akhirat. Sehingga kembali kepada poin pertama, tidak boleh menganggap sebagai azab, tidak boleh menganggap sebagai aib. Ketika menghadapi orang sakit, kewajiban kita adalah berbaik sangka. Dan bisa jadi terhantar doa, mudah-mudahan dengan sakitnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan ia dari kesulitan-kesulitan kubur dan akhiratnya. Makanya tidak ada yang salah dengan sakit, tidak jadi aib ketika sakit. Allah Subhanahu wa taala punya aturan main. Allah Subhanahu wa taala punya ketetapan takdir. Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta kepada hambanya tidak ingin menyaksikan hambanya tersiksa ketika di alam akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan dengan sakit-sakit di atas dunia. Walaupun bisa jadi Bapak Ibu ketika sakit di atas dunia kita akan terlalu menderita. Bayangkan ketika menghadapi keluarga yang sakit, gagal ginjal, cuci darah, 2 kali dalam sepekan, sudah bertahun-tahun. Kita kan nggak boleh berprasangka kok sakit terus sih, kok nggak mati-mati ya, dan lain sebagainya. Kadangkala sudah merasa jenuh karena ketika si fulan cuci darah, kita mungkin salah satu yang diminta buat antar jemput dan lain sebagainya. Prasangka baik, bisa kan ini jadi amal soleh. Kalau ternyata sakitnya itu menjadikan mustajabnya doa, kan ketika dia mendoakan kita sebagai orang yang setia mendampingi, antar jemput dan lain sebagainya, kemudian doanya mustajab, kan jadi luar biasa. Dan perkara yang efektif menghapuskan dosa itu yang pertama kan memang sakit, yang kedua sedekah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan tadawu bisodakoh atau dawu mardokum bisodakoh. Berobatlah kalian dengan sodakoh, obati penyakit-penyakit kalian dengan sodakoh. Ternyata selain sakit, sodakoh itu juga bisa membersihkan dosa-dosa. Kemudian mengambil pelajaran bahwasanya ada keberkahan dari sakit. Tapi ini kisahnya Ubay bin Ka'ab yang pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la tasubbul humma fa innal humma yukafirus sayyiat. Jangan mencela sakit panas, jangan mencela demam. Sesungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa. Maka Ubay bin Ka'ab mendengar Rasulullah pernah mengatakan itu, beliau ingin memperjelas. Wahai Rasulullah, benarkah demam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan? Betulkah demam itu menghapuskan dosa-dosa? Maka Rasulullah SAW kemudian menegaskan lagi, fa innal humma yukafirus sayyiat. Sesungguhnya penyakit demam itu menghapuskan dosa-dosa. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab setelah sampai rumahnya, beliau berdoa, wahai Allah, jika engkau perkenankan dengan demam kemudian bisa menghapus dosa-dosaku, maka aku mohon setiap malamku engkau jadikan aku demam yang tidak menghalangi diriku melakukan kebaikan, demam yang tidak menghalangiku dari melakukan ketaatan kepadamu. Dan ternyata doanya Ubay itu Allah ijabah, sehingga Ubay bin Ka'ab sampai akhir hayatnya setiap sore demam. Kalau sore demam, menggigil, tapi amalannya nggak berkurang. Gitu. Kita kadangkala batuk dikit alasan, lagi batuk, saya sholatnya di rumah. Oke, kalau zaman COVID. Zaman COVID, batuk dikit, teman lari. Kelihatan ngisep
hidung dikit, teman menghindar. Takut ketularan COVID. Ubay bin Ka'ab sampai akhir hayatnya setiap malamnya demam, sore demam, paginya sembuh dan siangnya beraktivitas biasa. Gitu. Karena memang beliau meyakini setelah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ternyata demam itu menghapuskan dosa-dosa. Maka bersyukur juga Bapak Ibu kalau ternyata proses perjalanan kehidupan kita kadang-kadang suka demam. Gitu. Boleh minum paracetamol ya? Boleh. Gitu, karena bisa jadi dengan tidak demam aktivitasnya akan lebih mudah. Dia nggak akan beralasan ini dan itu. Suami 3 kali harus mendatangi istrinya. Kalau istrinya bentar-bentar demam, suami juga nggak enak hati. Dan lain sebagainya. Kantor juga nunggu, pekerjaan harus diselesaikan. Nggak boleh hutang berlama-lama. Pekerjaan itu bagian dari amanah yang harus ditunaikan. Kalau ternyata gara-gara demam kemudian jadi sering nggak masuk kerja, amanah nggak tertunaikan tapi gaji nggak terkurangi, hati-hati yang gajian tiap bulan kemudian ternyata kerjanya nggak full. Uang siapa yang dimakan? Ya kok tanya saya. Ubay bin Ka'ab sampai akhir hayatnya setiap malam mengalami demam karena ingin kebaikan supaya dihapuskan dosa-dosa. Pelajaran bagi kita, ya catat saja bahwasanya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bersyukur ketika demam, tidak usah minta demam. Karena belum tentu kita sesiap Ubay bin Ka'ab. Itu tadi, kalau kita demam terus alasan ini dan itu. Gara-gara ada yang nagih hutang, saya masih demam gitu. Karena tidak mau ditagih hutangnya, karena tidak mau bayar hutangnya dengan alasan demam. Kok setiap ditagih hutang demam? Ini lucu. Gitu. Sehingga kemudian pelajaran bagi kita adalah ketika sakit itu ternyata memberikan kebaikan-kebaikan dan memang ini bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Kewajiban kita adalah menerima takdir tanpa pernah boleh melakukan penolakan. Karena sejatinya setiap apapun takdir, sekalipun menurut pandangan manusia buruk, selamanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa maha baik. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala maha adil. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala kita katakan tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil selain Allah? Kan tentunya begitu. Kadangkala ketika sakit sudah lama, kemudian kalimat yang terucap mengalir, ya Allah, apa dan dosa dan salahku sehingga harus sakit seperti ini? Kan nggak harus bertanya kepada Allah apa dosa dan salahku, yang memang kita manusia ini tempatnya salah dan dosa. Dan memang karena diberikan sakit itu Allah mau menghapuskan dosa-dosa. Kita harus sadar itu. Yang nggak sakit kemudian menyaksikan temannya juga nggak kemudian boleh mengatakan tuh kan. Kemudian menghubungkan dengan perihal-perihal yang bisa jadi berhubungan dengan masa lalu. Tuh kan, dulu kamu suka bully teman. Kamu sering kena sariawan. Tuh kan, dulu kamu begini dan begitu. Aku korban kezolimanmu dan lain sebagainya. Keburukan masa lalunya diangkat padahal tidak selalu. Gitu. Antara masa lalu dan penyakit yang ia alami itu saling berkaitan. Karena memang sakit dan sehat itu adalah haknya Allah. Ya, kembalikan kepada Allah bahwasanya takdir itu sudah ditetapkan dan tidak siapapun boleh memprotes, menolak kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga kemudian dengan itu kita tidak menjadi orang-orang yang berburuk sangka ketika ujian-ujian itu datang. Catatannya tadi, Nabi membanggakan orang mukmin. Orang mukmin itu segala sesuatunya baik ketika diuji dengan perkara yang menyenangkan maupun diuji dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kemudian sakit, jadikan kesempatan sebagai waktu-waktu yang mustajab buat berdoa. Karena sungguh ketika sakit menjadi kesempatan yang juga mustajab doanya. Kemudian jangan pernah minta mati. Karena rata-rata orang ketika sakitnya sudah lama, kadangkala merasa lelah, merasa capek, sampai yang putus asa. Kemudian mengatakan, ya Allah kok nggak mati saja? Ya Allah aku sudah lelah, ya Allah aku sudah capek dan lain sebagainya. Kadang-kala kalimat ini suka muncul. Yang menjadi catatan bagi kita, takdir yang tidak pernah salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allah Subhanahu
karena selamanya Allah Subhanahu wa taala penyayang, selamanya Allah Subhanahu wa taala adil, dan selamanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi kita, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sekalipun hanya sebagai pengganti. Kemudian ada hal-hal baik yang bisa dipetik, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan hari-hari. Yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah karena keterbatasan diri saya. Kepada jamaah mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.